Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, rela, menjelaskan dari relasi database yang telah dibuat. Pada database ini terdapat 4 tabel. Yang pertama tabel gudang login, tabel gudang barang, tabel gudang barang masuk, dan tabel gudang barang keluar. Pada tabel gudang barang login terdapat ID user yang yang dengan tipe data integer, dan ID user ini sebagai primary key dari tabel. Email dengan tipe data varchar, password dengan tipe data varchar. Gudang login ini tidak terrelasi pada 3 tabel yang lain. Pada gudang barang ini relasinya bersifat satu ke banyak, karena terhubung kepada lebih dari satu tabel. Isinya terdapat ID barang dengan tipe data integer dan bersifat primary key, nama barang dengan tipe data varchar, stok dengan tipe data integer, harga dengan tipe data desimal, kategori dengan tipe data varchar. Masuk kepada tabel barang masuk. Tabel barang masuk ini isinya terdapat ID masuk dengan tipe data integer dan bersifat primary key, ID barang dengan tipe data integer dan bersifat foreign key. Foreign key ini berfungsi sebagai penghubung terhadap gudang barang dan gudang barang masuk. Jumlah masuk yang bersifat integer, tanggal masuk yang bersifat date. Selanjutnya masuk ke tabel gudang barang keluar. Di gudang barang keluar ini mirip dengan gudang barang masuk. Terdapat ID keluar yang bersifat primary key, ID barang yang bersifat foreign key yang sama fungsinya sebagai penghubung kepada gudang barang, jumlah keluar yang bersifat integer, tanggal keluar yang dengan maaf, bukan bersifat tipe data, dengan tipe data integer, dan tanggal keluar dengan tipe data date. Model ini berfungsi sebagai pelacakan barang yang masuk dan keluar dari gudang serta menyimpan informasi yang memiliki akses login ke sistem. Oke, jadi pada penjelasan login kali ini saya akan memberikan gambaran tentang proses masuk ke dalam sistem baik sebagai pengguna maupun sebagai admin, termasuk persyaratan login untuk admin dan langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengakses menu utama masing-masing. Cara kerjanya adalah untuk masuk sebagai pengguna, tekan tombol masuk sebagai pengguna. Setelah tombol ditekan, Anda akan dibawa ke menu utama yang disediakan untuk pengguna. Berbeda dengan pengguna, saat ingin masuk sebagai admin, Anda harus melakukan login terlebih dahulu. Untuk login, Anda perlu memasukkan email dan kata sandi. Email dan kata sandi ini harus sudah terdaftar dalam tabel database sebelumnya. Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke menu utama yang disediakan untuk admin. Di sini saya akan mendemokan bagaimana cara kerja dari website stok gudang. Misalnya kita ingin masuk sebagai user, tinggal tekan saja langsung, tidak perlu login. Nah, ini adalah tampilan utama untuk user. Di sini cuma ada fitur untuk mencari barang. Misalnya barang di tabel ada 2. Misalnya kita ingin mencari susu. Maka di tabel akan mencari yang mana yang nama barang susu. Nah, ini adalah tampilan utama untuk admin. Di sini ada banyak fitur. Di sini ada fitur nama barang untuk menghapus dan mengedit.
Misalnya ini kita ganti namanya, nama barangnya menjadi ini nasi. Stoknya 2, harganya 3.000, kategorinya makanan. Kita edit. Nah, maka di sini sudah berubah. Ini menu hapus ini untuk menghapus data yang ada di table. Nah, di sini ada menu tambah barang untuk memasukkan barang di dalam tabel ini. Misalnya kita tambahkan sayuran. Stoknya ada 2, harganya 2.000. Kategorinya adalah makanan. Kita tambah. Nah, maka di sini sudah tertambah stok barang dari sayuran. Nah, ini adalah barang untuk menambah jumlah stok, yaitu barang masuk dan barang keluar. Misalnya di sini ID barang dari sayuran adalah 5, stoknya cuma ada 2, ID-nya 5. Nah, kita tambahkan jumlah stoknya menjadi 2. Tadi di table sudah ada 2 stok, kita tambahkan. Nah, maka jumlah stok sayuran di sini ada 4. Nah, untuk barang keluar adalah untuk mengurangi stok pada tabel barang. Misalnya kita tadi sayuran adalah ID-nya adalah 5, ID barangnya. Jumlah yang keluar misalnya 3. Simpan. Nah, otomatis di sini stoknya tinggal 1. Nah, di dalam menu admin ini juga ada menu riwayat barang keluar dan barang masuk. Misalkan tadi kita sudah menambahkan sayuran dengan jumlah stoknya adalah 2. Maka akan tercatat di riwayat barang masuk. Begitupun juga riwayat barang keluar. Tadi kita juga memasukkan sayuran dan jumlah stok yang keluar adalah 3. Maka akan tercatat di sini. Tanggalnya juga.